A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amsayna wa amsal kulillah, amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Jamaah salat maghrib dan isya Masjid Binal Karim rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Sya'ban ini sebagai bulan muqaddimah persiapan menghadapi bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keimanan untuk melaksanakan aktivitas kita harian, termasuk juga aktivitas-aktivitas ibadah yang kita rangkaikan. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Semoga kita semua ini termasuk pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Amin. Pada pengajian keluarga hari ini, saya ingin sedikit membahas dalam topik muamalah yang kita kenal dengan sebutan maklar. Atau maklar Pak ya? Nah, bagaimana maklar yang dibolehkan dan bagaimana maklar yang tidak dibolehkan dalam transaksi jual beli. Nah, ini dibahas dalam pembahasan dengan judul samsaroh. Samsaroh itu dalam bahasa Arabnya diartikan dengan sebutan broker, atau kita kenal dengan sebutan maklar, ataupun bahasa Indonesia bakunya itu adalah perantara, di mana dia ini sebagai salah satu unsur dalam jual beli yang menyambung, ya, hamzatul wasl baina al-ba'i wal mushtari. Dia sebagai penyambung antara penjual dengan pembeli. Itu namanya, kalau dalam istilah fikih, orangnya namanya as-simsar, perbuatannya adalah samsaroh. Dalam prakteknya seringkali antara penjual dan pembeli tidak bisa langsung ketemu, sehingga dibutuhkan pihak ketiga untuk menjadi perantara dalam sebuah akad jual beli. Perantara ini kemudian mengambil keuntungan, gitu ya, atau mungkin akan dijanji diberikan duit sebagai jasa perantara. Ya, yang paling umum biasanya apa? Maklar tanah, Pak ya. Ini tanah saya ini di Sulumbit pada segini-segini, dari sudah 3 bulan saya tawarkan, kok nggak laku-laku. Dia kasih tahu. Yang mau jadi maklar ataupun membantu menjadi perantara penjualan tanah saya ini, misalnya nanti dari harganya saya berikan komisi misalnya 20%, atau misalnya dengan akad yang lain, misalnya kita bilang dari saya jual tanah ini kepada Anda misalnya 100 juta, terserah mau jual berapa ke orang lain, ambil untung silakan, yang penting kalau dia laku 100 juta itu ke saya. Nah, itu jenis akad jual beli yang di situ ada samsaro ataupun asimsar, ada maklarnya. Nah, dalam pengertiannya, ya, pihak yang menjadi perantara dari transaksi jual beli sering disebut dengan istilah simsar. Itu orangnya. Simsar itu adalah orangnya.
Sedangkan prakteknya sebagaimana saya katakan tadi adalah samsaroh. Samsaroh ini praktek maklar. Dalam pengertian fikih disebutkan at-tawassul bainal bai' wal mushtari, adalah perantara antara penjual dan pembeli. Karena tidak selalunya Pak penjual itu ketemu pembeli. Bisa jadi penjual nyari pembeli, ataupun ada juga yang dikatakan pembeli nyari penjual. Itu kayak mana kasusnya? Nanti kita bicarakan. Ya. Sedangkan orangnya tadi, maklarnya tadi itu didefinisikan sebagai alladzi yadkhulu bainal bai' wal mushtari mutawassitan liimdha'il bai', yaitu pihak yang masuk di tengah-tengah antara penjual dan pembeli sebagai sarana terjadinya jual. Nah, itu pengertian dari maklar. Bagaimana tentang masyru'iyah ataupun dalil mengenai maklar ini? Ya, disebutkan ya dalam banyak kitab fikih yang terutamanya merujuk pada hadis Rasulullah SAW, yaitu al-muslimuna inda syurutihim. Seorang muslim itu ya sesuai dengan terikat dengan syarat yang disepakati. Nah, itu dalil kebolehan pekerjaan maklar tadi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, umumnya para ulama menggunakan dalil tersebut yang terkait dengan praktek maklar ataupun perantara. Maksudnya, asalkan antara pemilik barang dan perantara ada kesepakatan dalam urusan jasa menjualkan ataupun dikasih upahnya yang didapat, maka hukumnya boleh. Maka saya katakan tadi itu bisa jadi upah yang didapat dari maklar itu atas kesepakatan, misalnya tadi itu pokoknya jualkan hartaku ataupun tanahku ini segini, terserah mau dijual berapa, yang penting sejumlah ini ke saya, 100 juta tanah ini, yang penting terserah mau jual 110, 120 berapapun, yang penting kalau laku 100 juta saya ambil, sisanya keuntungan, karena tadi engkau menjadi maklar. Ataupun bisa jadi akadnya jualkan tanah saya ini senilai 150 juta misalnya, nanti 20% dari itu menjadi milikmu. Nah, itu terserah. Yang penting ada kesepakatan antara penjual dengan maklarnya. Nah, selain hadis di atas, Nabi SAW juga pernah meminta kepada salah seorang sahabat untuk dibelikan seekor kambing. Nah, ini hadisnya ini bagus Pak, saya bacakan ya. An Urwah al-Bariki anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ma'ahu bidinar yashtari lahu udhiyatan fashtaru lahu ithnataini faba'a wahidatan bidinarin wa atahu bil ukhra fada'a lahu bil barakah fi bai'ihi fakana law ishtaru at-turaba larubaha. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Urwah al-Bariki. Ini pandai dagang. Jadi Rasulullah itu manggil dia, ngasih dia 1 dinar. Wahai Urwah, ini saya kasih 1 dinar, belikan saya kambing 1 ekor. Pas Urwah ini diberikan 1 dinar, karena dia pinter nawar gitu ya, 1 dinar itu harusnya dapat 1 ekor, dia dapat 2 ekor. Tapi tidak disebutkan Pak besar kecilnya kambing tadi itu gitu ya. Kan kalau ditarakan ini biasanya kalau kambing yang umum misalnya harganya 2,5 juta atau 3 juta, begitu kena kambing kacang murah dia karena kecil-kecil gitu kan. Tapi tidak disebutkan di situ besar kecilnya kambing. Nah, Urwah ini diberi oleh Rasulullah 1 dinar. Rasul minta belikan kepadanya itu 1 kambing. Dulu itu 1 dinar 1 kambing. Ternyata apa? Dia beli 2 kambing, satunya dia jual, satunya dia berikan kepada Rasulullah. Dia dapat keuntungan. Disuruh beli 1, ya, bukan pakai uangnya,
dia dapat 2 ekor, satunya dia jual, dia ambil, satunya dia kasih Rasulullah. Dan setelah itu ia datang kepada Nabi dengan seekor kambing, kemudian beliau mendoakan semoga jual belinya mendapatkan keberkahan. Bahkan dalam hadis itu disebutkan lau ishtaru turoba la robaha. Bahkan si Urwah ini, kata Rasulullah, seandainya dia ini beli tanah, maka niscaya keuntungan dari tanah itu pun tetap jadi. Dan Rasulullah tidak melarang pekerjaannya Urwah al-Bari. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian dalam praktek maklar terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi. Ya, yang pertama adalah pemilik barang sebagai penjual. Terus yang kedua adalah pembeli. Yang ketiga perantara, dan yang keempat adalah upahnya ataupun ujrohnya. Yang pertama penjual. Dalam hal ini penjual harus adalah seorang pemilik barang, ya. Cuma dia tidak mau menjual barangnya itu langsung, ya, karena satu hal ataupun lain hal dia tidak menjual sendiri barangnya. Untuk menjual barang dia menggunakan jasa maklar. Jadi ada satu orang yang akan menjual barang, yaitu pemiliknya yang sah. Nah, kalau pemiliknya yang bukan sah, Pak, misalnya hartanya itu, barangnya itu masih sengketa misalnya, ataupun masih belum jelas kepemilikannya, itu tidak dikatakan sebagai penjual ataupun pemilik barang, ya kan? Karena dalam beberapa syaratnya itu jual beli itu disebutkan la tabi ma laisa indaka, jangan jual sesuatu yang bukan milikmu. Kalau kita baca secara umum pasti pikiran kita macam-macam. Jadi kalau karyawan toko tuh kan dia jualan bukan punyanya, tidak boleh lah, itu lain lagi. Kalau misalnya kita mau mempekerjakan karyawan itu, kita mewakilkan akad kita kepada karyawan itu adalah wakalah. Silakan saya sebagai pemilik barang, pemilik toko, kalian jualkan barang ini kepada orang. Sudah saya tahu dia, saya berikan mandat untuk menjual. Jadi dia jual, silakan dijual walaupun bukan barangnya, karena akadnya wakalah. Nah, tapi kalau yang dikatakan la tabi ma laisa indaka itu adalah kita tidak boleh menjual sesuatu yang bukan milik kita. Dipinjamin motor, Pak, bilangnya saya mau berangkat ke Surabaya, ini mobil saya Alphard, ini sayang kalau tidak dipanasi, titip ke tetangganya, pakai aja selama seminggu, pokoknya dipanasi dan lain sebagainya. Siapa? Ditinggal berangkat, mobilnya dijual. Karena di situ rupanya dalam mobil itu ada BPKB sama STNK, dijual. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Itu yang dimaksudkan tadi, la tabi ma laisa indaka. Jangan jual yang bukan milik. Dititipin tas, nggak tahu tasnya isinya apa. Ada orang lihat, bagus tas kulit itu ya. Oh iya, mau nggak? 200 saja. Langsung dibeli. Padahal bukan miliknya. Nah, itu ya nggak boleh, gitu ya. Nah, yang kedua adalah unsur perantara. Unsur perantara ini yaitu maklar itu sendiri, di mana ya, dalam hal ini sebenarnya bukan pemilik barang dan bukan juga penjual. Jadi posisinya kan tadi at-tawassut bainal mushtari wal bai'. Dia adalah perantara antara penjual dan pembeli. Nah, si maklar tadi ini, simsar tadi ini, ya, perantara tadi ini, dia bukan orang yang memiliki barang, ya, bertugas menjualkan atau membelikan barang atas kesepakatan dengan penjual ataupun pembeli. Ya, sebagaimana kita tahu lah maklar saat ini, ya. Ya. Terus yang ketiga terakhir adalah pembeli. Bisa jadi pembeli memang lagi perlu barang, orang yang membutuhkan barang dari penjual. Tapi bisa juga pihak penjual yang justru membutuhkan perantara untuk menjualkan barangnya. Kayak tadi kita katakan kan, dia sudah menawarkan tanahnya 3 bulan
ke tetangga-tetangga, ke teman-teman, tidak ada yang minat. Nah, baru dia hubungin, coba carikan orang siapa yang bisa beli tanah saya ini, harganya segini, terserah mau ambil untung berapa. Ternyata baru dihubungin Simsar tadi itu, maklar tadi itu, langsung 2 hari, Pak, tanah bapak ini dibeli orang ini nih. Nah, jadi kadang-kadang yang jual yang untung, atau kadang-kadang pembeli yang sedang mencari. Nah, yang paling terakhir yang menjadi unsur makelar yang paling penting adalah upah. Upah adalah uang yang diterima oleh perantara atas jasanya sehingga memungkinkan jual beli itu terjadi. Uang ini biasanya didapat dari selisih atas kelebihan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik barang. Ya, bisa jadi selisih harga, pemilik barang bilang, pokoknya jualkan, saya terima uang 1 juta, terserah mau jual berapa. Nah, nanti berarti brokernya, maklarnya yang menentukan harga. Atau pokoknya jual harganya segini, nanti dari hasil penjualan saya kasih kau upah berapa persen dari penjualan. Nah, itu bisa juga. Nah, misalnya pemilik kambing berkata, jualkan kambingku ini berapa saja, harganya terserah, yang penting kamu bayar ke saya dengan harga 1 juta. Berarti kan kalau begitu maklarnya bilang, wah ya ngambil untung 200 lah misalnya, atau 300, atau mungkin dia lihat kambingnya bagus, ambil untung 500 lah, kan? Nah, jadi 500.000 itu jadi keuntungan maklarnya. Nah, lalu si perantara menawarkan kambing itu dengan setelah mendapatkan pembeli yang mau bayar dengan harga 1,5 juta, maka yang disetorkan cukup 1 juta, selisihnya 500.000 menjadi haknya maklar. Ini boleh secara syariat dan halal. Nah, ini ada beberapa contoh perantara ataupun kegiatan maklar antara penjual dan pembeli. Yang pertama itu pada saat ini dalam fikih kontemporer itu disebutkan barang konsinyasi. Apa itu yang dimaksud dengan barang konsinyasi? Ya, kalau kita perhatikan barang-barang yang dijual baik di pasar tradisional, toko, minimarket, supermarket, nyaris hampir semuanya barang itu bukan milik penjualnya. Seringkali barang-barang itu hanya dititipkan oleh pemiliknya atau produsen di tempat-tempat tersebut tanpa dibeli oleh pemilik toko. Dalam hal ini, pihak toko hanya membantu menjualkan barang dan tentunya akan mendapatkan selisih harga sebagai keuntungan. Dalam praktek sehari-hari, hal ini disebut dengan istilah konsinyasi. Kayak misalnya Indomaret atau Alfamart. Ada misalnya beberapa jenis kue produk lokal, roti-roti yang nanti itu dititipkan di sana. Nah, nanti akadnya berapa yang laku itu yang dikasih kepada yang titip. Adapun misalnya yang basi, yang sudah lewat tarikh, sudah lewat expired itu dikembalikan. Nah, keuntungan yang didapat oleh toko adalah mengambil selisih harga dari harga dari harga yang menitipkan barang, kemudian menjadi harganya toko, dan dia hanya memberikan uangnya kepada penitip barang itu kalau barangnya sudah laku. Itu yang disebut dengan barang konsinyasi. Yang kedua, e-commerce. Kalau kita perhatikan saat ini ya, perkembangan toko online, ya, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, kemudian Lazada dan sebagainya, itu sebenarnya dia sebagiannya adalah perantara. Contoh misalnya dulu pernah ada platform yang namanya OLX. OLX ini platform jual beli online, tapi tidak ada sistem keamanan. Saya pernah belanja barang itu, jadi orang mengupload foto di situs itu,
terus memberikannya harga. Kita cari barang itu dapat, lihat harganya sudah setuju, terus dia bilang harga segini, transfer. Nah, transfernya langsung ke rekeningnya orang. Habis transfer, barang tidak dikirim-kirim, makanya dia collab. Sudah pernah sekali seperti itu. Jadi saya sudah transfer ke rekening orangnya, terus tunggu 3 hari ya Pak, statusnya cuma barang di packing, tapi sampai berapa hari itu, sampai seminggu 2 minggu tidak dikirim. Adapun pernah datang satu kotak itu dalamnya kertas-kertas. Nah, rawan penipuan. Nah, kemudian dibuatlah sebuah platform yang mana platform ini yang akan menjaga keamanan customer, konsumen, dan barang itu dijamin akan dikirim. Nah, makanya misalnya contoh kita belanja di Bukalapak atau di Lazada, itu kita transfernya ke rekeningnya perusahaan. Perusahaan akan tahan uang itu sampai barang yang diinginkan oleh pembeli tadi itu di packing, dikirimkan, ada resinya. Begitu dari pengiriman resi nyampe ke pembeli tadi, terus dia nyatakan sampai, oke, baru duit dari perusahaan itu masuk ke e-walletnya, kantongnya penjual. Itu juga e-commerce itu dikatakan sebagai makelar, tapi dia sudah dengan sistem yang bagus lah. Ada perlindungan konsumen. Ibaratnya misalnya kita beli barang ini, kok tidak sesuai misalnya dengan deskripsi, kita komplain. Misalnya kita buat video unboxing gitu ya, ternyata yang saya beli, saya maunya yang begini-gini, yang dikirim gini-gini, kita komplain langsung ke e-commerce, ke platformnya. Nanti dia akan menampung komen kita dan mengkonfirmasi ke penjual. Kalau penjualnya bilang iya Pak, itu barangnya KW, saya nggak terima, minta dibalikin, bisa bungkus lagi, dikembalikan. Jadi itu lebih membuat pembeli ini ya ibaratnya terjagalah hak-hak. Karena bagaimanapun Pak, jual beli online ini tetap ada unsur gorornya. Apa itu unsur goror? Uncertainty. Uncertainty itu kemungkinan ada sesuatu yang kurang. Misalnya gini ya, kita melihat tripod HP yang di harga sesungguhnya misalnya 300.000. Kenapa kita lihat satu tripod ini sama bentuknya dengan harga misalnya 75.000? Nah, saya pernah begitu. Ternyata Bang, dimensinya tidak kita baca. Jadi yang tripod asli itu tinggi segini, yang itu tuh pendek segini. Rupanya untuk tripod meja. Saya bilang, kok 75.000, ini 300 gitu kan. Biasa kalau kamu pernah mendingan gitu, dia banding-banding dulu kan. Sudahlah, beli yang murah aja. Ternyata pas datang, itu tadi gorornya, kok kecil. Nah, baru dicek lagi deskripsinya, memang dimensinya barang itu kecil. Cuma karena dilihat di gambar foto tadi itu, kita kira oh besar barangnya. Nah begitu, ada unsur goror. Tapi itu sebagian ulama mengatakan termasuk dalam goror yasir, yaitu uncertainty ataupun kemungkinan yang sangat kecil. Ya, sama seperti dalam cara kita masuk ke warung makan yang prasmanan itu kan Pak. Kadang kalau kita naik bis Surabaya, Jogja, nanti bisnya itu akan berhenti di suatu tempat warung, yang warung itu prasmanan. Kita ngambil nasi, ngambil lauk apa semuanya, belum pun dibayar, langsung duduk makan. Padahal secara akad itu nasi yang di piring sama lauk itu belum kita beli, belum punya kita, harusnya nggak boleh dimakan karena belum ada perpindahan kepemilikan dalam kategori restoran prasmanannya. Jadi harusnya ngambil nasi, ngambil lauk itu ke kasir dulu, tunjukin ke kasir kan, nanti kasir ngitung, ya Pak 25.000, dibayar dulu, baru nasi sama lauk itu hak kita. Tapi terkadang beberapa restoran di Jawa itu ngambil makan dulu, habis itu baru setelah makan baru datang ke kasir. Tadi lele satu kan, sayur lodeh lupa lagi, kerupuknya terlupa,
sudah ngomong gini-gini berapa, 20.000. Oh iya Pak, nasinya tadi tuh banyak, saya tadi makannya nasinya banyak. Langsung bilangnya, tidak apa-apa Pak, nasinya itu sudah kita hitung dengan gratis dengan lauknya. Nah, itu sebenarnya secara kaidah perpindahan harta itu tidak betul, tapi karena dia sudah menjadi kebiasaan uruf bahwasanya siapa yang makan pasti siap bayar, maka itu dibolehkan. Tetap ada goror yasin, tetap ada sesuatu yang nanti mungkin ya tadi mungkin dia ambil kerupuk satu tapi lupa ngomong, ya sudah sama-sama ridho yang jualan itu, yang ini biasanya yang makan juga tidak sengaja gitu, wah udah jalan jauh tadi itu kerupuknya satu lupa tak bayar kan, ya sudah itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah cuma kan kadang-kadang ada juga orang itu yang sengaja ngambil makan tapi memang niat nggak bayar, terutama kalau pas rame-rame di sana. Biasanya saya kalau bulan Syawal ke Jawa antara pesantren, anak-anak pesantren itu kan singgah gitu. Kalau pas warung itu ramai, kadang-kadang ada juga saya perhatikan itu sengaja makan, selesai makan itu langsung keluar. Ya Allah Ta'ala alam, itu hanya dia dan Allah yang tahu. Yang jelas ya kita setiap yang masuk ke warung itu pasti ada niatan untuk bayar. Itu diantara perkara yang termasuk dalam kategori goror yasin. Sampai jam berapa ya? Masih ada berapa menit? Oh masih panjang ya. Ya yang kedua reseller. Yang termasuk makelar yang kedua pada zaman ini adalah reseller. Ya, antara produsen suatu produk dan pembeli juga bisa terjadi kesepakatan di mana pembeli akan bertindak sebagai reseller. Pembeli menjual kembali produk itu kepada pihak lain, atau pembeli baru, pihak yang bertindak sebagai reseller bisa dikategorikan sebagai perantara atau simsar. Jadi biasanya ada produsen itu menawarkan, mau nggak jadi reseller saya? Nanti dari penjualan beberapa puluh biji akan dapat komisi. Nah itu juga bisa dikatakan sebagai praktek simsar ataupun perantara. Nah yang keempat distributor. Ya, apa yang dilakukan oleh distributor suatu produk pada prinsipnya juga sebagai perantara ataupun simsar. Biasanya dalam hal ini distributor bukan pemilik barang. Tugas distributor hanya memasarkan sebuah produk dan distribusikannya saja. Adapun barangnya tetap milik produsen atau pabrik yang memproduksi barang tersebut. Contoh diterangkan misalnya suatu toko yang dia menjadi distributor produknya P&G sama Johnson & Johnson yang di dalam lapangan dekatnya depannya bandara, kan? Nah itu kan dia itu distributor, ditarakan dia ditunjuk sebagai yang mendistribusikan barangnya P&G dengan Johnson & Johnson. Tidak semua barang yang ada di gudangnya itu miliknya dia, tapi distributor dari pabrik produsen ngedrop ke situ. Misalnya setiap 6 bulan dia ngedrop berapa kodi ataupun berapa banyak. Nanti setelah penjualan 6 bulan baru dia hitung berapa yang laku, berarti dia akan bayar. Nah itu distributor ya. Nah dalam hal ini pihak distributor sedang melakukan praktek samsar ataupun perantara dan jual beli. Jadi dia hanya muncul di suatu tempat untuk membantu distribusi penjualan barang yang sejatinya bukan miliknya. Nah kemudian yang kelima, juru jual, salesman. Nah juru jual itu kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa kerennya sales. Peranan seorang juru jual sama prinsipnya dengan samsaroh, yaitu menawarkan dan membantu penjualan suatu barang atau produk. Nah itu sama. Jadi sales, ya sales motor kan, sales apapun kan, itu dia menjadi perantara untuk menjualkan barang yang sejatinya bukan barangnya dia. Terus yang keenam, pedagang asongan dan kaki lima. Kalau kita perhatikan, ada yang tahu yang jual ditarakan bakpao Arema itu kan
gerobaknya sama, produknya sama. Terus siomay Bandung, ya kan? Gerobaknya sama, cuma nanti orangnya beda-beda. Nah itu dikatakan di sini ya, pedagang asongan dan kaki lima juga bukan pemilik dari barang yang dijualnya. Kalau di Jakarta Pak, seperti tukang bakso, martabak, siomay dan lain sebagainya itu mangkal di pinggir jalan, hilir mudik mendorong gerobak, menjajakan dagangannya, seringkali bukan pemilik dagangan yang mereka jual. Tak jarang mereka hanya pegawai yang bertugas menjajakan barang dagangan. Di belakang mereka ada juragan sebagai bos pemilik dagangan itu, sekaligus pemilik asli dari lapak-lapak kaki. Nah, seperti kalau misalkan ini saya perhatikan siomay Bandung yang itu di gerobak, kemudian bakpao Arema, itu kan sama semua tuh. Itu yang ngedrop satu, beratnya pemiliknya satu, yang punya franchise gitu lah ya, yang punya banyak pedagang. Yang biasanya yang jualkan itu nanti dia akan mendapatkan komisi dari berapa jumlah yang dijualnya dalam sehari. Gitu. Ya, ini sedikit penyampaian saya. Sebenarnya masih banyak lagi yang kita bahas. Mungkin kita bisa tanya jawab dulu. Nanti sedikit saya tambahkan mengenai broker yang diharamkan. Ada juga kegiatan perantara ini yang diharamkan oleh syariat Islam. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Tidak ada. Ya, saya rasa memang orang-orang di sini kalau sudah dijelaskan langsung paham semua. Tidak perlu ada pertanyaan. Nah itu Ustaznya kalau begitu senang. Karena kalau kajian begini itu yang kita bikin takut itu adalah pertanyaan jamaah. Antara pertanyaannya itu mau mencari celah ustadznya, ataupun memang benar-benar nggak tahu. Ya kan? Kalau sudah mencari celah ustadznya ini siapa? Ustadznya Wahabi kah? Misalnya kan susah. Ya. Ya. Ada juga beberapa kegiatan broker ataupun makelar tadi yang diharapkan. Yang pertama, calo tiket. Dulu waktu saya masih kecil itu kadang-kadang kalau kita mau berangkat naik kapal pelni itu, kadang-kadang tiket itu habis diborong sama calo, terus dijualnya lagi dengan harga yang tinggi. Sebenarnya kalau misalnya dia cuma bantu membelikan, orang yang malas ngantri misalnya dibeliin terus dia jual agak tinggi karena dia mengantri, itu nggak masalah. Yang masalah itu adalah biasanya calon yang ngabisin tiket yang seharusnya kuota misalnya 1000 penumpang, itu 800 sudah dihabisinnya Pak, jadi sangat sedikit. Itu yang menjadi titik yang tidak dibenarkan. Ya, para calon memborong habis semua tiket yang dijual di loket, lalu menjual kepada calon penumpang dengan harga yang sudah dilipat gandakan. Kalaupun disisakan, biasanya hanya sedikit sekali, sehingga hampir sebagian besar calon penumpang terpaksa membeli tiket dari calon. Nah itu sebelum ada tiket online. Sekarang ini sudah bisa diminimalisir lah. Yang mau berangkat lewat KAI, silakan kunjungi websitenya, beli tiket online KAI, Kereta Api Indonesia. Yang mau berangkat naik kapal pelni, silakan masuk website. Itu udah aman. Nggak bisa sudah calo-calo. Ya. Jadi kalau calo aja misalnya dia cuma belikan orang tiket terus dijual agak mahal, itu nggak masalah. Yang bikin susah itu dia borong semua tiket sehingga tidak ada lagi tiket yang bisa dibeli dari agen resmi. Itu yang bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, praktek makelar yang diharamkan dalam syariat itu adalah mafia tanah. Nah, hati-hati Pak ya, mafia tanah. Kayak mana mafia tanah? Jadi gini, biasanya kalau misalnya kayak proyek jalan tolnya Pak Jokowi misalnya, proyek jalan tol itu melewati perkampungan atau sawah. Biasanya pemerintah itu dia punya harga standar untuk membeli tanah ataupun milik warga itu yang dilewati proyek pemerintah. Nah, mafia tanah ini harusnya kan menjadi penyambung antara pemerintah sama rakyat, tapi dia enggak.
dia bilang begini, tanah bapak ini mau dilewatin proyek, kalau nanti dibayar pemerintah pak, palingan sekitar 20-an juta aja per meter, bagus bapak jual sama saya, biar bapak lebih di bawah itu lagi harganya, saya bisa beli ini 20 juta, padahal harga pemerintah itu bisa 30 sampai 40 juta per meter persegi bisa. Nah, karena mafia tanah ini mau ngambil keuntungan, dia beli dulu, dia beli 20 juta, ternyata ketika pemerintah datang dia bilang ini tanah saya jual 40 juta pak, untung dia di sini. Hasil keuntungannya karena apa? Membodohi orang yang tanahnya itu dilewati proyek jalan proyek atau jalan tol. Itu terjadi, dilakukan oleh para mafia tanah. Contoh bagaimana perantara menjadi haram hukumnya. Yang sering dilakukan oleh mafia tanah atau spekulan adalah mencari tanah-tanah yang akan terkena proyek penggusuran demi kepentingan publik, seperti proyek pengembangan jalan atau fasilitas publik lainnya. Para spekulan tanah lalu mendatangi pemilik tanah dengan seolah-olah berperan menjadi pihak yang mau membeli tanah. Para spekulan tanah ini sengaja menghalangi bertemunya pihak pembeli dan pemilik tanah secara langsung. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari jual beli tanah tersebut. Dari pemerintah, para spekulan mendapat harga tinggi, tetapi kepada pemilik tanah mereka membayar dengan harga semurah-murahnya. Itu juga nggak boleh. Jadi cuma dua praktik yang nggak boleh. Yang pertama adalah apa tadi? Calo tiket, sekarang sudah nggak ada. Yang kedua adalah mafia. Begitu lengkapnya syariat ini, sehingga sampai jual beli apapun pak, kegiatan kita semuanya diatur. Tinggal kita ini mau nurut atau tidak, ya, mau ngikut atau tidak, mau belajar. Lengkap sekali syariat Islam. Nggak nyesel deh, masuk ke dalam agama ini nggak akan nyesel, karena semuanya ada aturannya. Kalau aturan itu turunnya dari langit, insya Allah user manual ini tinggal ngikutin. Kalau kita beli HP itu kan ada user manual. Kalau kita ngikutin user manualnya, biasanya HP-nya awet. Nah, kalau kita juga sebagai makhluk Allah ini ngikut aturan langit, insya Allah kita juga akan selamat, gitu ya. Ya, mungkin ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.